Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah Qarun, orang terkaya zaman Nabi Musa alaihi salam. Mungkin Anda sudah sering mendengar istilah harta karun. Istilah harta karun sudah sering sekali diperbincangkan kebanyakan orang. Namun di balik istilah tersebut, apakah Anda tahu asal-usul istilah harta karun tersebut? Istilah harta karun ini sebenarnya diambil dari nama seorang sepupu Nabi Musa alaihi salam, yang mana pada zaman tersebut dikisahkan tentang Nabi Musa yang memberikan informasi tentang kewajiban membayar zakat. Qarun adalah sepupu Nabi Musa alaihi salam, anak dari Yashar, adik kandung Imran, ayah Musa. Baik Musa maupun Qarun masih keturunan Yakub alaihi salam, karena keduanya merupakan cucu dari Quhas, putra Lewi. Lewi bersaudara dengan Yusuf alaihissalam, anak dari Yakub, hanya berbeda ibu. Silsilah lengkapnya adalah Qarun bin Yashar bin Qahid atau Quhas bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Awal kehidupan Qarun sangatlah miskin dan memiliki banyak anak, sehingga pada suatu kesempatan ia meminta Musa untuk mendoakannya kepada Allah. Yang ia pinta adalah kekayaan harta benda, dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah. Dikisahkan pula dalam Al-Quran, dia juga sering mengambil harta dari Bani Israel yang lain, dan dia memiliki ribuan gudang harta melimpah ruah, penuh berisikan emas dan perak. Setelah menjadi kaya raya, Qarun menjadi orang yang sombong dan suka pamer. Orang-orang kaya biasanya menyimpan kunci harta mereka dalam tempat rahasia agar tidak diketahui orang lain. Qarun bisa saja membuat sebuah tempat besar yang tersembunyi untuk menampung kunci-kuncinya, tapi dia tidak melakukannya karena dia ingin menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya. Jadi kebiasaannya adalah membawa 10 orang kuat kemanapun dia pergi. Ke-10 orang ini adalah pria-pria perkasa yang berotot kekar. Mereka mengikuti Qarun kemanapun dia pergi, hanya untuk membawakan kunci-kuncinya. Meskipun sudah dibawa 10 orang pria perkasa, tetap saja mereka merasa bahwa kunci-kunci Qarun terasa sangat berat karena banyaknya. Kebiasaan Qarun yang lain adalah dia selalu mengenakan pakaian yang berbeda setiap kali keluar rumah. Pakaian-pakaiannya merupakan jubah-jubah mewah yang paling mahal di zaman itu. Dia juga punya banyak kuda, punya tentara pribadi, punya bodyguard, punya banyak istana, dan harta benda. Tidak terhitung jumlah kekayaan yang diberikan Allah kepadanya. Qarun juga bisa memainkan orang-orang. Dia bisa melakukan apapun karena punya kekuatan. Fir'aun adalah teman baik Qarun. Jika ada seseorang yang punya masalah dengannya, Qarun tinggal memberitahu Fir'aun, maka habislah orang itu. Dia bisa membuat seseorang menjadi budak jika dia mau. Jadi, tak seorang pun berani dengan Qarun. Dia adalah seorang tiran yang dijadikan Allah sebagai contoh di dalam Al-Quran. Pada suatu hari, Qarun memilih pakaian terbaiknya. Kemudian dia pergi ke pekarangan istananya yang luas, dan dia berjalan-jalan sambil memilih-milih kudanya. Akhirnya, pandangannya tertuju ke salah satu kuda miliknya. Sembari tangannya menunjuk, dia berkata kepada pelayannya, "Kuda itu yang di sana, kuda yang memiliki bulu paling putih. Aku ingin menaiki kuda itu sekarang." Mereka menghias kuda itu dengan berbagai macam pernak-pernik. Andaikan orang-orang di jalan melihat kuda putih itu, tentu mereka akan terkagum-kagum melihatnya. Jadi, dia menaiki kuda putih itu dan berkata, "Tentara-tentaraku, datanglah kemari." Kemudian dia menunjuk tentara-tentara terbaiknya. Lalu tentara-tentara itu berbaris mengikutinya dari belakang. Kemudian dia menunjuk 10 orang pria kekarnya dan berkata, "Bawalah semua harta-hartaku. Hari ini aku ingin menunjukkan harta-hartaku pada orang-orang. Bawa semua emas, perak, perunggu, barang-barang mewahku, koleksi pribadiku, dan yang lainnya. Aku ingin kalian membawa semuanya. Bahkan kalian para tentara juga harus membawanya. Ketika kita lewat, aku ingin semua orang terkagum-kagum melihat banyaknya hartaku." Qarun membawa semua harta karunnya. Ada begitu banyak rubi, permata,
mutiara, emas, dan perhiasan dalam berbagai bentuk. Ketika dia berparade keliling kota dari istananya, orang-orang di jalan melihatnya, dan orang-orang yang hanya menginginkan dunia ini berkata, "Lihatlah semua ini. Andai saja kita mempunyai apa yang Qarun miliki." Mereka sangat menginginkan harta itu. Bayangkan, seluruh kota menyaksikannya. Di antara mereka juga menyaksikannya. Di antara mereka juga ada ahli agama. Mereka berkata, "Jangan meminta seperti itu. Celakalah kamu. Sesungguhnya apapun yang Allah berikan kepadamu sudah cukup." Jadi, ketika Qarun keluar membawa semua hartanya, dan orang-orang di jalan melihatnya dengan terkagum-kagum, ada pegawai di sisi kanan dan ada di sisi kiri. Sedangkan parade Qarun berada di tengah-tengahnya. Ketika dia merasakan keangkuhan yang tertinggi dan berpikir, "Wow, inilah diriku." Tiba-tiba Allah memerintahkan bumi untuk menelannya. Jadi, tiba-tiba bumi bergemuruh. Kemudian jalanan mulai retak. Kemudian retakan itu semakin membesar, sehingga terciptalah sebuah lubang yang menganga. Lubang yang besar itu menelan Qarun beserta semua tentaranya, kunci-kuncinya, hartanya. Bahkan Allah memerintahkan bumi untuk menelan istananya. Dan orang-orang yang sedang mengamati, beberapa dari mereka berlarian. Tapi pada akhirnya mereka sadar bahwa bumi hanya menelan Qarun dan hartanya. Kemudian bumi kembali seperti semula, seakan-akan tidak ada yang terjadi. Orang-orang sangat terkejut. Allah telah menunjukkan kepada orang-orang dan Qarun tentang siapa raja yang sesungguhnya. Sesungguhnya semua itu tertulis ada dalam Al-Quran, surah Al-Qasas, terutama pada ayat 76 hingga 83. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.